Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tola al-badru alina, happy dengan manakibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya kan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh. Jadi tak beri hak gak jelek saya ini. Ini namanya aqamaddin. Kalau faman tarokaha fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqamaddin ya ada maddin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye, sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, kon salat ra mesti ditampa. Puasa ra mesti ditampa. Wes repot, syaratnya ditampa ikhlas wangel. Kowe ra bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhire wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kurang kampanye tentang sing keren-keren. Itu saya manfaatkan ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh, ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek. Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tak anggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah, jenengan idzihi apa ya, jenengan balas lah. Idzihi anna anil muslimina khairan katsira.
Wa antal ghafurur rahim, wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa in kana musian. Jadi kayak ada sopan ya. Lo kalau aku yang mati sabi lagi. Tak balik malah. In kana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, lu andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir celana. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bak kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu ini. Ini bukan urusan modifikasi doa enggak. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahharin. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita enggak apa-apa. Doa wa in kana musinan, wa in kana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan in kana musian itu cara Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan gini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu.
Allahumma misalnya, maghfiratuka ausa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama, syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasul. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah ausa'u wa ausa'u. Sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasik. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Nah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orang ini sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya kene. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Jika kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anak calonan RT mbok menang bondak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini,
Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dahsyatnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana di perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atattalaha. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai aja. Fawwah ma'atattalaha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Ini barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul. Itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokai suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul itorti Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu.
Ya sudah biasa saja. Jadi, nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadzili. Abul Hasan Asyadzili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir salatem ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gowo tak kitab kuwedi. Gak penting paham gak penting. Karena isra bakat paham Mas. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau, wis kowe sing support nak, ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang miris, wah sholatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Tapi bojoku lo judes. Uang di bojoku wis keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabi gajazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujudo sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan biqabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarib. Saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, salatku ditampa ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Nah, saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau kening ndi kok. Di umat masa kamu gak ada keren iblis. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa, mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, Pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi.
Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantes, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren kan? Cara ning pondok wis tau bayar syariah lho. Cara sowan kiai tau ngamplopi Mas. Wis go jajan. Nah tapi kadang syaitan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi gak mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali. Wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan itu amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Ning omah lawang dikunci ono gludak-gludak, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak, kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadzili, kalau yang kampanye khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini Qul inni ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh tek wong Islam, wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad.
Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayina, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Makanya disebut darabahu masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu enggak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak hafal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya. Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok. Ha antum ha ulai hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah menurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali padha karo sampean misalnya ngendikan Mbah Zubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh enggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafiran. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak Abdul Hasan As-Sadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes aja kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Sampeyan bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu isin. Sama seperti kowe di guru, sak urip-uripmu ora tahu salam templek isin. Kira-kira seperti itu. Meskipun salam template ora penting. Ya ora penting to, misale soalnya salam template 50.000 duwe wis akeh ngono. Nah masakom penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok betapa malunya kita. Saya dulu mau disarang, andai kan enggak pernah khidmah sama iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajid. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq.
Sehingga Menteri Ekonomi mbok salah rumusil lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu Ar-Razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu Ar-Razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustaz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bihifdzillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan Mas Akom mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yo nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakokno sak dunya fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaka. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya. Oh Gus Pak piye ngaji tidak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu kowe ora ngarep iso guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kok paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Thalibi Ayatul Quran mau tak kasihkan hadiah ke Sayyid Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Itu alami zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun. Tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi, Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfaqina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharam. Al-Fatihah.